Konten kali ini gue akan ngebahas satu brand yang besar banget. Bahkan sekarang perusahaannya udah punya 150 cabang perusahaan di seluruh dunia dan mampu mempekerjakan sekitar 38.982 orang. Di balik besarnya brand ini ada sejarah yang kelam banget. Gue akan kasih tahu loh seberapa kelamnya kisah ini. Dari perselisihan antara saudara karena adanya affair antara saudara kandung dengan istri adiknya sendiri, terlibat Nazi saat Perang Dunia Kedua, bahkan sampai pabrik mereka mau ditutup. Dan gak cuma sekali, bahkan 2 kali mau ditutup. Yang pertama kali dia mau ditutup sama tentara Nazi, yang kedua dia mau ditutup sama tentara sekutu yang saat itu dipimpin oleh Amerika. Kalau lo mau tahu gimana cerita ya lo harus nonton video kali ini sampai habis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brand yang gue maksud di sini adalah Adidas. Siapa sih yang nggak tahu Adidas? Adidas ini brand yang udah terkenal banget dan gue yakin kalian semua tahu brand sportswear yang satu ini. Apalagi kemarin Adidas menjadi salah satu sponsor timnas Argentina di Piala Dunia Qatar 2022. Dan seperti yang kita tahu, kemenangan Argentina di Piala Dunia pasti akan berdampak kepada sponsornya dong. Dan di tahun yang sama juga Adidas memutuskan kontrak dengan rapper kulit hitam yaitu Kanye West karena dia sempat menggaungkan ujaran kebencian, antisemitisme atau sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi. Dan lo jangan sumbu pendek dulu, pasti sebagian lo ada yang pro dan ada yang kontra sama sikap Kanye West ini. Tapi kalau lo tahu sejarahnya Adidas, lo pasti akan ngerti banget kenapa Adidas mengambil tindakan seperti itu. Walaupun di tahun ini Adidas ditaksir kerugian sebesar 19 triliun karena keputusannya tersebut, ya mau gimana lagi, mempertahankan core value suatu hal yang fundamental banget dalam membangun sebuah bisnis. Dan hal itu yang dipertahankan oleh Adidas. Tapi gue gak mau ngebahas permasalahan ini sih. Hari ini gue akan ngebedah sejarah kelam dari salah satu perusahaan sepatu dan pakaian olahraga tertua di dunia yang telah berkembang pesat selama 74 tahun. Dan pastinya perusahaan yang satu ini sudah melalui pasang surut dalam dunia usaha. Semoga kita bisa mengambil ilmu bermanfaat walaupun sejarah perusahaan yang satu ini jujur kelam banget. Lo bayangin gak sih ngerintis usaha di Perang Dunia Kedua sampai sekarang, gimana coba tetap eksis? Kuncinya tuh apa? Adidas tuh concern banget sama kemajuan teknologi dan mereka concern banget sama research and development-nya untuk menciptakan sebuah produk. Dalam membuat suatu produk, Adidas juga menggunakan teknologi advanced manufacturing. Kerennya teknologi ini bisa mengurangi jumlah produk yang cacat, bisa mencegah terjadinya pencurian ide oleh pesaing, dan penjualannya pun jadi meningkat. Artinya income perusahaan juga akan meningkat. Keren banget kan Adidas? Nggak heran Adidas bisa sebesar sekarang dan cabang perusahaannya ada di seluruh dunia. Nah, kalau berbicara mengenai ekspansi dan teknologi, jangan buru-buru scale up dulu atau buka cabang sana sini sebelum kita bisa rapi dalam mengelola bisnis kita. Apalagi bisnisnya nanti mau IPO. Nah, kalau sistem belum terintegrasi justru membuat bisnis kalian jadi berantakan. Ini relate banget sama konsep dari Zahir ERP. Iya, Zahir ERP mampu memberikan solusi yang terintegrasi untuk semua lini bisnis dan departemen di perusahaan kalian. Kalian pasti butuh banget software kayak gini. Implementasinya cepat dan after sale service-nya jangan diragukan lagi, udah pasti di-maintain dengan sangat baik. Dan yang terpenting, flexibility customization-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian. Zahir ERP punya banyak fitur unggulan, mulai dari Analytic Business Intelligence, Digital Approval, Application Programming Interface, semua itu terintegrasi dan dapat disajikan reportnya secara real time. Nah, tunggu apa lagi? Buruan scan QR code di bawah ini atau klik link di description. Yang scan sekarang dapat free konsultasi tentang permasalahan perusahaan kalian dengan CEO Zahir langsung yang juga mentor saya, Dr. Muhammad Ismail dan timnya. Sudah lebih dari 100.000 bisnis yang mengembangkan perusahaannya bersama Zahir. Zahir ERP taking you to the next level. Oke, jadi kisah Adidas dimulai dari 2 bersaudara, Rudolf Dassler dan Adolf Dassler. Mereka berasal dari keluarga pengrajin sepatu yang banyak terdapat di kota kecil Herzogenaurach, Jerman. Rudolf Dassler yang biasa dipanggil Rudi ini bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Adolf Dassler yang biasa dipanggil Adi meneruskan usaha orang tuanya menjadi pengrajin sepatu. Adi sangat terobsesi dengan sepatu olahraga. Sebagai orang yang gemar berolahraga, impiannya cuma satu. One day, the best athletes in the world will be wearing my shoes. Sekarang siapa sih atlet besar yang belum pernah pakai sepatu dari Adidas? So buat kalian yang masih membangun mimpi kalian, jangan pernah nyerah. Nikmati aja prosesnya, tetap semangat. Oke, kita balik lagi ke Adidas. Di laundry room ibunya, Adi seringkali berinovasi agar bisa menghasilkan sepatu yang bisa meningkatkan performa atlet yang memakai sepatunya. Karena material sepatu saat itu susah didapat, Adi menggunakan material barang bekas tentara Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Obsesinya terhadap sepatu rancangannya ini membuat Adi menjadi bahan ejekan warga kota kecil Herzogenaurach. Bahkan saudaranya si Rudi ini ikut menjadi bahan ejekan juga karena kelakuan adiknya yang dianggap aneh, dan mereka berdua dijuluki Freak Dassler. Rudi yang tadinya ikut menjadi bahan ejekan kali ini membela adiknya melihat kesungguhan adiknya. Akhirnya Rudi menjadi yakin. Lalu ia mengajak Adi untuk membangun usaha bersama dan perusahaan tersebut butuh modal kan untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi Rudi mengajak Adi untuk mengajukan pinjaman modal ke bank, namun ditolak bank karena produk yang mereka tawarkan bukan sesuatu yang menarik. Waduh. Di tahun 1924 mereka berdua tetap melanjutkan usaha dengan modal yang mereka miliki dan membangun pabrik sepatu dengan nama Gebräude Dassler Schuhfabrik.
Adi dengan riset dan development produknya membuat sepatu-sepatu yang nyaman untuk digunakan ketika berolahraga, sedangkan Rudy mulai memasarkan produknya dengan cara berkeliling menawarkan sepatu mereka kepada atlet dan tim-tim olahraga. Sebenarnya sih ini perpaduan yang cocok banget dalam dunia bisnis, ada tim produksi dan ada tim pemasaran. Semoga yang lagi cari rekan bisnis bisa dapat yang saling mengisi ya kayak Dassler Brothers ini. Dan satu hal yang paling penting yaitu permodalan, dan 3 hal ini tuh penting banget untuk membangun sebuah bisnis, adanya modal, adanya market, adanya supply atau produknya. Di tahun 1928 itu bertepatan dengan kemunculan Partai Nazi. Partai Nazi mulai banyak merekrut orang untuk ikut bergabung ke dalam partainya. Seiring berjalannya waktu, karir Adolf Hitler yang semakin melesat naik dan Adolf Hitler akhirnya terpilih sebagai kanselir Jerman di tahun 1933. Rudy dan Adi pun mau tidak mau menjadi anggota Partai Nazi. Olimpiade Berlin 1936 adalah awal kesuksesan dari Dassler Brothers dalam menciptakan sepatu. Sepatu Dassler Brothers terpilih sebagai sepatu ofisial yang dipakai oleh para peserta parade dalam acara persiapan kontingen Jerman di Olimpiade. Koneksi mereka dalam pemerintahan pun semakin terjalin. Pada akhirnya Rudy dan Adi dapat membangun pabrik mereka lebih besar dan mampu menyerap pekerja paling banyak di kota Herzogenaurach, Jerman. Dalam Olimpiade Berlin, Rudy telah menyiapkan atlet-atlet yang akan dia pilih untuk memakai sepatu atletik mereka. Namun, Adi sudah memiliki pilihan sendiri yaitu Jesse Owens, atlet lari dari Amerika Serikat yang berkulit hitam, dan disinilah Dassler Brothers mulai berseberangan pendapat. Dimana Rudy benar-benar gak mau cari masalah sama Nazi karena pilihan Adi yang memilih atlet kulit hitam. Jadi, for your information, Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler saat itu bertujuan untuk memperkuat ras utama yang mereka sebut ras Arya. Seperti orang Jerman yang gagah, tinggi, putih. Mereka ingin menyingkirkan ras-ras yang mereka anggap rendah seperti ras Yahudi dan juga kulit hitam juga tak luput dari sasaran mereka. Ya gue ngerti sih pilihan Rudy lebih kepada menjaga hubungan baik dengan pihak Nazi. Tapi Adi gak peduli karena konsentrasinya lebih kepada sosok Jesse Owens, atlet yang luar biasa berprestasi. Dan seperti yang udah sama-sama kita tahu, impian Adi yaitu apa tadi? The best athletes in the world will be wearing my shoes. Jadi Adi tuh konsisten banget sebenarnya sama visinya. Walaupun pilihan Adi ditentang sama Rudy, Adi pun diam-diam tetap memberikan sepatu buatannya itu ke Jesse Owens. Jesse Owens pun melakukan performa maksimal di Olimpiade. Dia meraih 4 medali emas untuk semua cabang olahraga yang diikuti dalam kategori 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter relay, dan long jump. Keren banget. Dan kalian harus tahu kalau Amerika baru mampu mengulang sejarah seperti itu setelah 48 tahun kemudian. Nah, kita balik lagi ke Dassler Brothers. Ternyata perbuatan Adi memberi kesempatan Jesse Owens untuk memakai sepatu buatannya membuat marah Nazi. Finally Rudy bener kali ini. Makanya waktu Jesse Owens menang, Nazi merasa direndahkan karena ras kulit hitam mampu menang menggunakan sepatu buatan orang Jerman. Sepatu yang dipakai Jesse Owens saat itu dikenal dengan sebutan sepatu berduri, Geda. Jadi sekarang kalian ngerti kan kenapa Adidas memutuskan kontraknya dengan Kanye West. Jelas-jelas emang di sini kita bisa lihat Adi selalu kontra dengan ideologi-ideologi yang diusung oleh Nazi. Pertengkaran kemudian terjadi lagi antara Dassler Brothers. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Perusahaan sepatu Dassler mendapatkan surat dari pemerintah Nazi bahwa pabrik mereka akan ditutup. Rudy menyalahkan insiden Jesse Owens yang buat mereka kini tidak lagi dalam perlindungan pihak Nazi. Rudy dan Adi pun tetap berusaha untuk mempertahankan pabriknya dengan satu syarat yang diajukan pemerintahan saat itu. Rudy dan Adi harus membuatkan 6.000 pasang sepatu boots untuk seluruh tentara Jerman. Dan mereka pun menyepakati itu. Setelah sepatu boots itu jadi, entah mengapa pemerintahan saat itu menolak sepatu tersebut dengan alasan tidak memenuhi standar mereka. Dan Dassler Brothers pun harus rela pabriknya dijadikan tempat pembuatan Panzerschreck. Itu adalah tank peluncur roket untuk pasukan tentara Jerman. Jadi luar biasa ya di zaman itu ya. Mau bisnis saya susah banget sampai-sampai pemerintah mencampuri bisnis Adi dan Rudy pada saat itu demi kepentingan politiknya. Kalau zaman sekarang kita blessing banget. Pemerintah malah support banget. Bayangkan lo berdua beratnya menjalankan bisnis masa-masa perang, tapi Adidas overcome itu. Oke, kita balik lagi ke Dassler Brothers. Rudy mendapatkan panggilan untuk ikut wajib militer, sementara Adi tidak dipanggil. Dikarenakan Adi dianggap sebagai warga negara yang sangat berharga, sehingga tidak harus mendapatkan kewajiban militer. Rudy curiga ini adalah skenario Adi agar bisa mengambil perusahaan secara penuh. Di April 1945, Perang Dunia Kedua udah berakhir. Rudy dipulangkan ke Herzogenaurach dan perang dimenangkan oleh pihak sekutu Amerika dan kawan-kawannya. Walaupun Perang Dunia telah usai, Adi dan Rudy masih semangat dan ingin membangun perusahaan sepatunya kembali. Tapi pasukan sekutu yaitu yang dipimpin oleh Amerika mulai berdatangan ke kota tersebut. Mereka memusnahkan semua yang terkait dengan Nazi, termasuk perusahaan Dassler Brothers. Pasukan sekutu mengepung pabrik Dassler Brothers dan hendak meledakkannya. Adi membela diri bahwa mereka tidak pernah terlibat dengan Nazi. Mereka hanya membuat sepatu olahraga. Adi mengajak komandan tentara sekutu untuk melihat pabriknya dan memperlihatkan isi pabrik sepatu mereka, serta foto Adi dengan Jesse Owens, atlet kebanggaan Amerika Serikat. Tentara Amerika itu pun mengingat ketika momen kemenangan Jesse Owens, karena momen kemenangan Jesse Owens pada saat itu adalah sebuah pencapaian terbesar dalam dunia atletik di Amerika. Dan akhirnya tentara-tentara Amerika pun mengizinkan Dassler Brothers untuk menjalankan usaha pabrik sepatunya dengan syarat setengah dari rumah Dassler Brothers dijadikan base
base camp tentara Amerika, dan mereka pun menyepakati itu. Dan kondisi ini pun membuat keluarga Dassler Brothers jadi tinggal di satu ruangan bersama, Adi dengan istri dan anak-anaknya, Rudy pun dengan istri dan anak-anaknya. Dari sinilah terbongkar bahwa istri Adi pernah ada affair dengan Rudy, dan Adi tidak menerima itu. Akhirnya Adi melaporkan Rudy ke tentara Amerika dan mengatakan Rudy adalah pengikut Nazi garis keras dan terlibat dalam peperangan. Sebenarnya pernyataan ini membuat Rudy sempat ditahan tentara Amerika waktu itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Rudy ataupun Adi tidak menjadi orang yang membahayakan bagi Amerika dan pihak sekutu. Akhirnya mereka pun dibebaskan. Ini sih parah sih, lo bayangin nih. Kakak kandungnya sendiri selingkuh sama istrinya si Adi, adiknya sendiri. Ini sih literally kisah kelam banget. Bahkan ada isu kalau anak pertama Adi Dassler adalah anak hasil perselingkuhan antara Rudy Dassler dengan istri Adi Dassler, yaitu Keith. Parah banget kan? Maksudnya udah retak banget nih hubungan persaudaraan mereka. Sampai-sampai Adi balas dendam, ngaduin Rudy ke tentara Amerika supaya Rudy ditangkap. Udah retak banget tali silaturahmi di antara mereka. Jadi menurut kalian perpecahan keduanya karena Rudy ada affair dengan istrinya, atau karena Adi yang melaporkan Rudy ke tentara Amerika sehingga Rudy ditangkap? And we never know. Makanya kisah ini sempat diangkat menjadi sebuah film biografi yang judulnya Duel der Brüder. Apapun alasannya, biarkan perseteruan ini menjadi misteri di antara mereka. Gue mau angkat kisah ini kenapa? Karena dengan kisah ini lo bisa tahu sesuatu yang akan gue sebutin setelah ini. Kita balik lagi ke Adi dan Rudy Dassler. Dan karena perseteruan inilah di tahun 1947 lahirlah dua brand sepatu terbaik di Jerman saat itu, yaitu brand sepatu dengan nama Adidas milik Adi Dassler dan brand sepatu Puma milik Rudy Dassler. Nah, kalian baru tahu kan kalau founder Adidas dan Puma itu saudaraan? Apa kalian baru tahu juga kalau ternyata kedua brand ini sempat terlibat sama Nazi? Buat kalian yang mau tahu sejarah perusahaan-perusahaan besar lainnya, pastiin kalian mantengin konten gue setiap Sabtu. Insya Allah gue upload, dan jangan lupa komen di bawah perusahaan apa yang mau lo bedah sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke Dassler Brothers. Semakin intens mereka berdua berkompetisi dalam memasarkan produknya, semakin kota Herzogenaurach terbelah dua dalam menentukan mendukung Adi ataupun Rudy. Parah banget gak? Jadi permasalahan ini sebenarnya permasalahan internal keluarga, tapi jadi permasalahan sekota. Sampai klub bola di Herzogenaurach terbagi menjadi dua. Klub sepak bola FC Generach memakai sepatu buatan Puma, dan klub sepak bola ASV Herzogenaurach memakai sepatu buatan Adidas. Jadi selain bersaing di lapangan hijau, bersaing juga membawa nama sponsor masing-masing. Dan fun fact-nya, perseteruan ini menular juga ke karyawan-karyawan mereka. Jadi setiap karyawan Puma tidak akan pernah pangkas rambut di tempat yang pernah didatangi oleh karyawan Adidas. Begitu juga sebaliknya. Hal itu juga berlaku ke toko-toko lain, kayak toko roti, restoran, dimanapun. Jadi intinya di masa itu Adidas dan Puma tidak akan bisa disatukan. Kenapa? Karena Adi dan Rudy-nya juga berseteru. Jadi permasalahan internal keluarga ini udah menjadi permasalahan sekota. Tapi ada satu hal yang mungkin akan disesali oleh Rudy seumur hidup, yaitu saat dia membuang kesempatan yang sangat besar ketika di tahun 1954 FIFA World Cup yang diselenggarakan di Swiss. Jadi sebelum timnas Jerman berlaga di lapangan hijau, pelatih timnas Jerman Sepp Herberger menawarkan Rudy Dassler menjadi sponsor sekaligus mengendorse sepatu untuk seluruh pemain di timnas Jerman. Dan mereka diminta untuk membayar 1.000 Deutsche Mark per bulan ke timnas Jerman. Kalau mata uang Jerman masih ada sekarang, itu setara dengan 1,31 miliar Deutsch. Angka yang cukup fantastis di masa itu. Dan hal itu membuat Rudy underestimate kepada Sepp Herberger selaku pelatih timnas Jerman. Rudy yang basicnya seorang marketing harusnya bisa melihat peluang ini, tapi Rudy tidak mau kalau harus buang-buang uang untuk tim yang tidak akan pernah menang. Rudy pun berkata yang cukup membuat Sepp Herberger saat itu tersinggung. Buat apa aku membakar uang ke tim yang tidak bisa menjadi juara? Ingat, pemain yang luar biasa memerlukan pelatih yang luar biasa. Bahkan sebelum Perang Dunia pun Herberger tidak pernah becus dalam melatih timnya sehingga selalu kalah. Di saat itu Herberger sangat tersinggung dan meninggalkan Rudy. Herberger segera mendatangi Adi Dassler untuk menawarkan penawaran yang sama kepada Adi Dassler, dan Adi tanpa ragu menyetujuinya. Karena Adi yakin bahwa timnas Jerman akan berhasil dengan sepatu buatannya. Karena Adi sudah menyiapkan sepatu sepak bola yang unggul di lapangan becek. Di sini kelihatan banget kan, memang Adi dari awal orang yang sangat believe dengan visi dan produknya. Ternyata itulah kunci sukses Adidas. Believe terhadap visi dan stay pada value tersebut. Siapa sangka timnas Jerman melaju ke final FIFA World Cup dan melawan timnas Hungaria. Dan ketika final, Herberger dan Adi sangat berharap hujan turun membasahi lapangan. Jadi kalau lapangan becek, otomatis pihak Hungaria tidak memiliki sepatu yang mampu stabil di lapangan becek. Dan harapan Adi pun terkabul pada hari itu. Final FIFA World Cup 1954 yang berlangsung di Bern, Swiss, hujan pun turun dan lapangan menjadi becek. Performa timnas Jerman pun sangat bagus karena didukung oleh sepatu yang menguasai lapangan yang becek, sehingga timnas Jerman pun menang dari timnas Hungaria dengan skor 3-2. Dan disinilah Adidas semakin dilirik oleh dunia karena inovasinya. Sebelum sepatunya dikenal dunia, Adidas biasanya menjual 800 pasang sepatu per tahunnya. Setelah timnas Jerman menjuarai Piala Dunia, penjualan pun meningkat menjadi 200.000 pasang sepatu per tahunnya. Gimana gak nyesel si Rudy?
lagi. Dia salah juga sih, event sekelas dunia dapat kesempatan buat endorse timnas, sepatunya bakal dilihat seluruh dunia, tapi ya karena kesombongannya saat itu dan kearoganannya dia saat itu, dia malah nolak endorse timnas Jerman. Dan kesempatan itu pun diambil oleh Adi yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan sepatu Adidas ribuan kali lipat. Ya walaupun agak telat sih, cuman Puma juga akhirnya mengendorse Pele saat itu. Dan waktu itu Pele bikin gimmick ikat tali sepatu ketika Brazil lawan Peru. Kita balik lagi ke Adidas. Dari sinilah Adidas pun mulai mengekspansi bisnisnya. Di ajang Olimpiade di Melbourne pada saat itu, Adidas membuka pabrik produksinya di Norwegia, Prancis, dan kemudian di Amerika Serikat. Jadi di tahun 1970 Adidas sudah memiliki 24 pabrik di 17 negara dan mensponsori event-event besar dunia seperti Olimpiade, kompetisi-kompetisi lainnya. Dan di tahun yang sama Adidas resmi menjadi official bola Telstar untuk FIFA World Cup di Meksiko. Keren banget kan? Dan ada beberapa fakta menarik yang gak bisa gue simpan sendiri. Tahu gak sih lo kalau 3 garis Adidas itu dulunya milik brand Karhu, sepatu Keds asal Finlandia, dan Adidas membeli 3 garis itu seharga $2.347 di tahun 1952. Dan kalian harus tahu juga Adidas juga concern banget sama sustainability di planet kita. Adidas tuh mendaur ulang sampah plastik menjadi pakaian dan alas kaki loh. Contohnya Future Craft Loop adalah sepatu yang dibuat dari sampah plastik. Dengan inilah Adidas berdedikasi untuk krisis plastik global. Dan fakta menarik terakhir dari gue, lo tau gak sih kalau David Beckham menandatangani kesepakatan seumur hidup bersama Adidas dengan nilai kontrak $160 juta pada tahun 2003. Tapi bukan cuma David Beckham aja, ada juga Lionel Messi yang dikontrak per tahun oleh Adidas senilai 18 juta pound sterling per tahun, setara 341 miliar rupiah. Dan di Piala Dunia 2022 kemarin pun jadi kemenangan untuk Adidas juga karena Adidas menjadi salah satu sponsor timnas Argentina. Keren banget Adidas nih. Ya kalau kita bedah sejarah Adidas, Adi selalu konsisten dengan passionnya, yaitu membuat sepatu olahraga untuk digunakan oleh atlet terbaik di dunia. Walaupun diajak semua orang bahwa impiannya itu sangat mustahil, tapi bisa kita lihat bagaimana Adi selalu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan akhirnya produk mereka dipakai oleh the best athlete in the world. Gue tertarik banget sama tagline-nya Adidas yang menurut gue bener-bener gambaran dari foundernya si Adi Dassler itu. Yaitu apa? Impossible is nothing. Dan sejarah tagline ini asal-usulnya dari seorang atlet terbaik dunia juga yang saat itu sedang di puncak karirnya di tahun 1974, yang juga telah banyak membuktikan bahwa impossible is nothing. Dan atlet itu adalah Muhammad Ali rahimahullah. Dan gue tertarik banget sama quote dari Muhammad Ali. Lo bayangin sampai saat pemakamannya, quote ini disebutkan kembali oleh David Beckham. Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact, it's an opinion. Impossible is not a declaration, it's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. And impossible is nothing. Semoga lo yang sedang membangun passion lo segera sukses ya. Jadi bedah apa lagi kita next week? Komen di bawah.